Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Sahabat-sahabat lama. sahabat lama. Jadi mereka saya todong. Jadi kalau kesini tidak dieksploitasi itu kok ya kebangetan. Jadi ngeprank ini Kung. ya biarlah nanti beliau-beliau ini menerangkan dirinya sendiri, ya toh? Supaya lebih rinci begitu ya tentang beliau. Tapi yang pasti kedatangan beliau ini membawa berkah ini. Saya dapat hadiah 2 ini. Orde baru, Orde Batu. Puisinya Mas Ali Ibnu Anwar. Kemudian ini ada sebuah rumus kimia ini. Dalil Kiai Sutara. Isinya rumus-rumus semua nih. Kumpulan esai ya. Oleh Taufik WR Hidayat ya. Masih disegel. Ya. Terus ada lagi tadi bingkisan itu urusan dapur. Terekod ya. Oke. Jadi saya harap nanti tamu-tamu ya datang ke sini lah bawa oleh-oleh seperti ini. Baik, saya akan mulai dari masing-masing saja ya. Nanti mungkin Pak Sis yang sedikit gitu. Terus yang kan ini penyair Asia Tenggara ini. ganteng ini. Ganteng. Tapi di luar kepala bisa kan ya? Bisa. Di luar pagar juga. Di luar pagar. Ya. Di sini ada wedang uwoh ini sajiannya. Kalau kurang manis nanti kita tambahi dengan gula. Udah manis. Sudah manis ya. Saya akan mulai dari Mas Sis dulu. Oh, itu saling menyalahkan. Mas Ali. Mas Ali ya, Mas Ali. Oke, monggo. Petani kata-kata. Itu kan ada monggo Mas Ali. Monggo Pak Sis ini dipegang. Ya. Jadi nggak usah protokol, mic-nya nggak usah dikembalikan ke saya, nggak apa-apa. Nggak boleh bawa. Kita coba ngomong santai ya di senja hari ini. Kok bang ngomong yang agak serius tapi Kong. Iya. Kira-kira gimana kira-kira masa depan literasi ini di tangan Bupati baru kira-kira ya. Ini agak serius ini, politis ini. Jadi Jadi udah zamannya Orde Batu mungkin. Punya saya yang mana nih? Yang kosong ini, Kong. Dia tadi saya sudah yang ini. Mungkin Ali bisa cerita Mungkin Ali pernah menemukan model-model pengembangan komunitas atau kelompok literasi di kota-kota tertentu ya. Nanti bisa mungkin harapannya ya obrolan senja ini kita mudah-mudahan didengar oleh pembisik-pembisik Bupati baru ini. Kira-kira bagaimana menyongsong pengembangan literasi di Jember ini ya. Ali ini bagaimana meneropongnya Ali? Ini jangan menyempit ke literasi lah. Kemana? Pengembangan budaya. Seni budaya. Nanti kalau kita ngomong Budaya jangan seni biar terlalu pendek. ada dukungan dari KPJ kayak Iya. seniman lingkuran seni rupa atau nanti musik tradisional gitu. Jadi kalau kita ngomong sendiri nanti yang lain cemburu, kita nggak didukung. Itu. Bisa dimulai dari urgensi adanya harus ada gedung kesenian mungkin ya. Mau gimana menurut Ali? Sebenarnya kalau untuk ngomongin masalah kesenian, kita juga mulai berpikir bagaimana ya supaya gedung kesenian itu ada. Karena kenapa? Untuk saat ini Mas Levan, Kung, bahwasanya kita itu kadang-kadang masih sangat terbatas sekali ya. Misalnya ketika kita ngomongin ada sekelompok teater yang ingin pentas atau buat sebuah pertunjukan, itu agak susah sekali memang di Jember ini gitu ya. Kecuali mereka menggunakan fasilitas kampus. Nah, sementara kesenian baik teater, tari atau apapun itu banyak sebenarnya digeluti oleh teman-teman yang bergerak
di bidang kesenian atau kebudayaan gitu. Tapi kadang-kadang mereka menggunakan fasilitas seadanya. Iya, betul, betul, betul. Jadi ketika ada kebun kosong, mereka permak sedemikian hingga maka jadilah sebuah pertunjukan. Ketika ada gedung tidak dipakai gitu, mereka bikin sebuah pertunjukan maka jadilah. Nah itu. Tapi menurut saya urgensi sebuah gedung pertunjukan atau gedung kesenian sendiri itu ya sebenarnya tidak urgen-urgen amat, tapi syukur-syukur kalau ada gitu Mas. Syukur-syukur kalau pemerintah bisa mendukung itu, kemudian sedikit memperhatikan kita para pegiat, para pelaku kesenian gitu. Saya pikir itu sih urgensi daripada gedung kesenian. Karena kenapa saya bilang tidak penting-penting amat gitu ya, karena kadang-kadang ketika sudah ada gedung kesenian kita jadi nggak ada kegiatannya gitu. Jadi mending ada kegiatannya dulu baru ada gedung kesenian gitu ya Mas. Iya, iya. Nah itu mungkin kalau misalnya kita ngomongin urgensi tentang kebudayaan yang berkaitan dengan gedung kesenian terutama di Jember gitu. Karena memang betul selama ini kita masih terbatas pada gedung-gedung yang ada di kampus. Sementara pegiat budaya, pegiat kesenian di luar kampus itu harus menggunakan fasilitasnya siapa ya? Iya, iya, iya. Itu mungkin Mas Sis sebagai apa ya? Sebagai Pemantik ya. Tapi saya pikir begini. Ada dialog. Kalau Pak Ali ya, kalau kita menganukan sesuatu proposal seperti itu ya, ya yang kita harus push itu kepentingannya, jangan asal-asalan gitu. Jadi maksudnya, wah ini penting sekali. Jadi kalau saya melihat sisi yang membuat itu harus ada dan penting ya, pertama karena memang kita sudah lama merindukan itu ya. Soal nanti bagaimana harus mengisi dengan intensif itu ya, justru itu tantangan kita untuk bagaimana mengoptimalkan. Saya beri contoh ya, kita dulu punya masyarakat seni rupa Jember itu tahun berapa, 80-an itu sudah ada itu ya. Tuh saya prakarsai waktu itu belum dan kita eksponen yang ada itu satu persatu pindah mutasi ke alam yang lain gitu loh, jadi ke alam gaib gitu ya. Jadi kita kehilangan senior itu. Sekarang ada yang muda, ini kayaknya potensinya luar biasa, sehingga kita waktu itu Mas menggunakan kolong bawah matahari, terus sumber apa itu supermarket yang di Jalan Sultan Agung itu yang sekarang dipakai Senyum itu apa itu? Di situ itu ya. Terus dulu ada Bank Jatim itu, teman-teman dari Anu itu di halamannya Bank Jatim kayak gitu itu. Itu ada lagi satu tempat gedungnya PKK di pertigaan Gatot Subroto. Itu di itu kan ada gedung itu bisa juga. Di gedung kebudayaannya itu gedung kebudayaan terbuka jadinya. Artinya itu nggak tersedia ya, belum tersedia, tapi dengan cara kita ya. Nah, kita bisa menggunakan tempat-tempat itu. Kalau sekarang masih tetap begitu kan neser. Iya, tidak representatif. Iyalah. Mungkin saya bisa gini. Gimana Pak? Setelah kemarin bedah puisinya Ali di Banyuwangi itu, iya. Siangnya saya coba survei, observasi inilah ke Banyuwangi itu, pengembangan seni budaya Banyuwangi itu seperti apa saya coba. Dari sisi infrastruktur ya, kalau dari sisi substansi dan estetika itu wilayah lain kita diskusi. Iya. Infrastruktur itu luar biasa, saya kira Pemkab Banyuwangi itu mencoba mendorong ya, mempush itu. Ini bisa ditiru oleh bupati yang baru besok ini. Saya coba masuk ke rumah makan. Rumah makan itu ya resto ya, ada di pinggir sawah. Sawahnya berundak-undak itu ada di situ. Jadi sepanjang undak-undakan itu ada jalan, di ujung itu ada gedung keseniannya. Nah, gedung keseniannya tuh uniknya. Itu punya siapa Pak? Punyanya warung Pak. Warung ya. Jadi luar biasa itu. Iya. Didukung oleh Pemkab itu. Ada dukungan ya dari Pemkab. Dukungannya meskipun bukan berupa dana, tetapi grand mappingnya.
Desainnya itu bagaimana mengembangkan bisnis gitu. Jadi bukan hanya jualan, tapi Ya, memberikan iya. ruang gitu loh. Jadi ketika ke sana ada pertunjukan pasti makan kan seperti itu. Manajemen seperti Ya, itu ya, yang ya. didekati. Ah, betul, betul. Jadi gedung pertunjukannya tuh Li, itu keren itu. Omprok itu mahkota penari gandrung itu replika menjadi gedung. Nah, Luar biasa itu. Jadi tempat duduknya sudah berupa tribun gitu. iya, iya. Jadi keren banget itu. Dan itu di pinggir sawah. Maksudnya tribun itu tempat Tribun. tinggi. Iya, Jadi iya. Wah. nontonnya kita nggak sejajar seperti ini. Penontonnya di atas, pertunjukannya di bawah. Masuk. Personilnya tuh udah kelihatan itu. Iya, iya. Dan atapnya itu bukan atap standar ya. Atapnya saya kira sudah keluar dari mainstream. Atapnya tuh berupa kipas gandrung. Oh iya. Jadi Wah. penari gandrung itu kan Desainnya ya. kan ya. Ha-ha. Jadi tuh dibuat atap itu. Betul, betul. Kelihatan dari atas itu ya, dari warung keren banget itu. Jadi orang nonton misalnya jazz gunung gitu kan ya. Itu keren lah, sekelas itu seni pertunjukannya. Jadi saya kira iya, Pemkap itu bukan alasan tidak ada dana ya. Swasta tuh saya kira terbuka dana itu banyak, pengembang-pengembang swasta, pengusaha-pengusaha itu. Tinggal bagaimana didekati komunikasinya dan ya gimana itu loh. Iya, Banyuwangi bisa betul, seperti itu ya kenapa di sini tidak bisa gitu Iya, kan? iya. Bergantung komunikasinya. Betul. Seperti itu. Iya. Jadi itu wawasannya sudah luas sekali ya. Jadi imajinasi. Makanya saya bilang senian itu sangat menentukan pengembangan imajinasi. Ketika imajinasi kita miskin ya, wawasan kita sangat sempit. Sangat sempit itu. Saya lihat di sini tuh yang terjadi seperti itu, sehingga kita punya jembatan yang kayak gitu itu. Itu sangat saya sedih lihat itu. Jembatan. Andai kata Jembatan andai yang tidak kata mencerdaskan. tidak mencerdaskan sama sekali itu. Andai kata itu mau mengajak kita ngobrol ya, umpama mengajak kita ngobrol ya, kemudian tidak terkait dengan siapa yang membangun itulah ya. Kita memberi masukan dari sisi konstruksi ide kan bisa. Lalu kita pakai bahan lokal dan bagaimana, yang penting instagramable kan gitu. Tujuannya kan itu aja, instagramable lalu branding kan gitu. Akhirnya sekarang mangkrak. Kalau begitu itu saya potret di situ nggak nyaman. Sama sekali nggak nyaman. Jadi di Banyuwangi tuh Kong, ada bukan hanya warung, hotel sekalipun itu diminta ada ruang pertunjukannya. Ya, oke. Tuh, jadi ada sebuah warung juga di situ. Setiap hari itu selalu ada pertunjukan tradisional. Jadi di pendoponya itu, di pendopo ruang makan utama itu ada yang pentas pasti. Iya. Entah itu angklung, entah itu apa. Ini menarik gitu untuk Pak, iya. Di sini dulu ada tukang siter, Pak. Satu-satunya yang sering keliling itu, Pak. Iya, Nama tukang siter. dari Kalisat namanya. Sesudah itu nggak ada lagi. Itu kayaknya terakhir tahun 2004 kayaknya. Iya. Terakhir itu. Beliau itu saya kebetulan ada acara gitu, saya undang dia ya. Pak, sampean nanti datang ke acara saya, sampean akhirnya dia betul-betul Pak senang. Dari rumah itu pakai pakaian tradisional. Dia saya beri HR, tapi di luar itu dia dapat saweran dari peserta. Ini kan kita nggak keluar banyak, Pak. Lalu orang itu senang ya. Kan itu sudah sama dengan kalau pimpinan kita yang di sana itu memberikan dukungan hanya seperti itu saja, ya toh, itu sudah membuat menggerakkan segala macam kan gitu kan. Bagus sudah. Nggak harus duit toh, walaupun Iya, duit benar. itu harus karena mereka punya anggaran kan gitu Pak. Iya. Aku kira ada yang menarik Mas ketika kemarin aku mengikuti sebuah multiple platform di Banyuwangi gitu ya. Jadi itu salah satu komunitas namanya Studio Kelampisan gitu, menggarap ruang-ruang terbuka. Itu sebagai ada dua kemungkinan ya sebenarnya itu. Yang pertama mungkin itu sebagai bentuk kritik gitu. Dari pemerintah. Bukan. Jadi multiple platform itu kita menggunakan ruang-ruang terbuka sebagai media untuk menyampaikan inspirasi, entah itu bentuknya pertunjukan, pameran kesenian gitu Mas.
kemudian juga ada pameran sastra juga gitu yang kemarin itu yang di Banyuwangi. Saya kira kembali ke manusianya lagi ya Pak. Iya. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, kemudian bisa jadi apa saja ya kira-kira gitu. Betul. Nah itu kembali lagi seperti tadi Mas, ketika kita harus tuntutan kita adalah sebuah gedung kesenian gitu, itu bisa jadi akan akan menurunkan grade kreativitas kita gitu loh. Bisa jadi bisa Bisa jadi, tapi bisa jadi lebih menarik lagi, Iya. lebih baik lagi Iya. gitu loh. Iya. Itu ada dua kemungkinan ya sebenarnya. Apalagi sekarang kita dihadapkan dengan sebuah era yang menurutku sudah urusan tempat, urusan waktu itu sudah sekarang Nggak begitu anu ya. persoalan lagi gitu loh. Ketika kita mengadakan sebuah pertunjukan baca puisi, Iya. Mas Levan kemarin baca puisi di Banyuwangi bisa dinikmati oleh seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia gitu ketika itu diselenggarakan secara online gitu. Nah, kenapa kemudian kita tidak lebih berpikir ke arah sana gitu loh Mas gitu. virtual ya. Virtual. Iya Pak. Jadi gini Pak, itu tentang betul jadi tempat itu. Jadi dulu kita itu dari transisi masa kota administratif menjadi kabupaten itu kita ada upaya untuk membentuk Dewan Kesenian. Jadi ada forum apa dulu waktu itu ya, saya yang membuat logonya itu. Kita bingung cari tempat. Sebetulnya sudah dijanjikan tempat di Jalan Sartika, sudah nggak jadi. Nah, problem-problem seperti itu kan sebetulnya sekarang sudah nggak urgen. Iya. Tapi ada Dewan Kesenian di Jember ya? Saya nggak Ada, pernah cuman tahu ya. lucu juga itu Pak. Saya ini termasuk pengurus dulu Pak. SK-nya sudah ada, cuman nggak tahu, nggak jadi, terus tiba-tiba otopilot gitu ya, jadi sendiri, jalan sendiri gitu. Nah itu Pak. Jadi sebetulnya yang penting bukan fisiknya dulu, tapi concernnya dulu. Konsennya dulu. Jadi kalau beliau punya concern ya, kemudian dalam setiap event momen itu kita diajak ngobrol-ngobrol gitu ya, ada forum yang terutama kalau sudah menyusun master plan misalnya ya, itu seniman libatkan. Ya, membuat master plan bener gitu gitu Jadi ya. bukan hanya Libatkan. versi pemerintah Jadi saja ya? iya, bukan hanya masalah-masalah fisik yang fisik sekali, tapi itu kan fisik dan batin. Edukasi juga ada gitu. Ya sebenarnya kalau kita mengarah ke sana, kita juga punya banyak arsitek. Nah itu dia. Arsitek ruang maupun arsitek pemikiran gitu. Jadi kita harus lebih lebih jeli lagi untuk mengajak orang-orang yang kita anggap itu pantas dan mereka itu bisa menciptakan sesuatu yang secara estetika juga itu akan menarik banyak kalangan seni gitu untuk bisa menikmati itu. Jangan kemudian ujuk-ujuk tendernya hanya dikasihkan kepada kepada kalangan yang memang mereka itu butuh tujuannya itu hanya untuk job job atau secara material saja gitu. Itu mungkin Mas yang butuh Untuk topik pertama saya kira tentang tadi sudah ada pandangan lah bagaimana tentang ada tidaknya sebuah ruang ya, ruang kesenian, budaya yang seperti itu bisa bersifat virtual atau bisa bersifat terbuka atau permanen. Manfaatkan tempat-tempat yang bisa dikunjungi banyak orang ya, gitu. Saya kok mikir gini ya, sampean ngomong gitu sih. Jadi saya lalu mikir ya, di sini kan banyak desa. Supaya tidak terpusat di desa, di kota. Kita bisa cari desa yang masih terbuka untuk itu, ya. Jadi satu desa itu kita desain sebagai pusat budaya. Mungkin di sana tempatnya kan bisa terpisah-pisah ya. Nah, nanti sehingga kita ada event harus ke sana tapi mudah dijangkau, artistik dan punya kelebihan unggulan di sana, misalnya di sana tempat anyaman bambu atau keramik. Nah, mungkin bisa ngangkat sudah dimulai itu ya pembinaan desa wisata itu. Iya. Sekarang dimulai ada desa Pancasila di Jember itu. Sudah dimulai. Di mana ya? Desa Pancasila di Talang Sari ya?
Nggak tahu kalau Ya, desa Pancasila itu kalau desa-desa kayak di daerah timur banyak desa kopi ya ada yang kalau saya kasih contoh itu di Ledombo sekarang memang Gung apa sudah dimasifkan untuk tapi itu bukan budayanya tapi wisatanya kan yang apa produk-produk lokal seperti kopi itu Iya. mulai dibangun Jadi lahan pemberdayaan. ada beberapa itu. Mulai dari parkir, terus makanan ya Pak ya. Malah sekarang tapi ini swasta istilahnya memang perorangan sih kesadaran sendiri menurut saya itu di timur sekarang ada Taman Gading namanya konsepnya artistik bisa cuma ya itu mungkin karena nyewa modal kurang itu sedikit maksudnya nggak terlalu lebar cuma pengunjung rame itu di desa itu yang buatan lah ada yang alam seperti air terjun juga yang produk banyak kalau sebenarnya Jember tuh banyak ya. Banyak. potensi banyak Tinggal komando ini seret gitu. Iya, janganlah komando, tapi Mulai apa ya? dari Dorongan. Iya, komando bisa dari sendiri, dari mana itu bisa kan seperti itu. Inisiatif. dan menurutku gini Mas ya. Kita udah punya brand yang cukup menarik gitu, Jember Fashion Carnaval gitu. Tapi kenapa hanya itu ya? Tidak dibarengi dengan brand-brand budaya yang lain gitu. Jadi ketika banyak para turis atau orang yang datang ke Jember itu hanya untuk mengikuti JFC itu kenapa tidak dibarengi dengan misalnya ada wisata literasi, ada wisata budaya, wisata kopi gitu loh. Jadi itu kemudian secara betul. Jadi durasinya bisa integral, lebih panjang ya. Secara integral itu mereka kemudian di beberapa titik itu jadi para wisatawan nggak hanya untuk melihat itu saja gitu loh. Sayang. Iya. Jadi ketika mereka itu ke Jember wah ini ternyata ada event kopi, ada event tembakau misalnya, ada event apa lagi gitu, itu bisa lebih fleksibel, lebih gitu. luas lebih luas, dan durasinya itu jadi bisa panjang tuh. Ketika temanya adalah visit Jember gitu ya, itu nggak hanya sehari 2 hari gitu, tapi bisa seminggu bahkan sebulan gitu. Nah itu penginapan di desa-desa bakal laris. Bisa dimanfaatkan juga. Banyak guest house. Iya kan banyak guest house tumbuh ya. Iya. Pak Ali, saya ini aja ya, bukan show off ya. Santai ya. Bukan show off saya. Cuma saya menceritakan apa yang sudah pernah dilakukan oleh saya. Nanti kalau saya lakukan kan kayak gimana? Dilakukan oleh saya sekitar tahun 2000 Pak. Jadi itu waktu itu saya gini Pak, belum punya apa-apa sih, sekretariat juga nggak punya. Cuman kan saya terlibat di 2 institusi, sekolah sama universitas ya, jadi akses masuk gampang. Saya nekat Pak, saya membuat proposal untuk festival pertukaran budaya Pak. Cek mulu Pak. Betul Pak. Sasaran saya konsulat Jepang Pak. Yang diupload di Facebook iya. itu ya. Lalu saya baca dulu seleranya orang Jepang. Gimana. Budayanya kertas ya. Mereka kalau kertas itu sangat fanatik kan. 2 simplicity, sederhana. Ketiga simbol-simbol alam, misalnya bulan, bambu. Nah, proposal saya buat di situ Pak. Jadi kertasnya kertas merang, ya. Kertasnya enggak jerbit-jerbit itu loh Pak. Ada lasnya padi itu kan kelihatan. Saya buat di situ, saya print, covernya saya beri bambu sama bulan. Lalu event yang saya usulkan itu festival kimono, workshop origami, pemutaran film, lalu seni, kemudian lomba menggambar. Sudah saya kirim ke sana. Saya ditelepon sama konsulnya Pak. Ini saya tertarik ini. Bener ya Pak. Namanya Daisuke Muraoka. Anda saya tunggu di Surabaya ini. Saya datang Pak. Sampai di konsulat itu saya nggak ngerti kantor kok sepi kayak gini saya gitu. Cuman ruang lobi, nggak ada apa-apa, jendela tertutup, cuman kaca-kaca yang nggak kelihatan dari luar, jadi staf di dalam nggak tahu. Terus aku ya diem aja Pak. Terus tahu-tahu ada sejumlah tentara Jepang datang Pak, mungkin dari kapal turun lapor atau gimana gitu, brek.
kok mepet tembok terus ngomong. Ono kok dorogor. Terus oh, jadi komunikasinya pakai intercom. Gitu. Begitu dia selesai, saya oh ya ini, saya pencet. Good morning. Gitu ya. I'm from Jember. I want to see the council and okay. Yes, kok nunggu. Metu, Pak. Konsulnya. Oh no. Yes, sir. Terus dia punya komitmen, oke, saya terima, nanti ditunggu saja. Terus pada DD-nya itu sudah mulai, saya nggak dikasih duit, cuman ditanya aja, nanti pembukaannya apa hidangannya, sampai segitunya, Pak. Detail ya. Iya, lemper, gitu, nogosari, oh I say, onde gitu, oh I like that, oh, senang Pak. Terus, lalu spanduk di mana? Ada 2 Pak, di depan kantor DPR sama di oke, good. Terus sudah jadi Pak. Terus lombanya itu sudah saya umumkan dulu ke beberapa sekolah Pak. Ternyata mereka antusias Pak ke SMA Muhammadiyah itu sudah jadi pakainya tuh. Pada saat petunjukan itu kita mendahului JFC waktu itu Pak. JFC belum ada. Kita sudah punya event internasional, tapi saya nggak melibatkan birokrasi. Jadi jalan sendiri. Ternyata bisa gitu waktu itu. Terus akhirnya Sebenarnya bisa. terus itu festival fashion jalan ya, kemudian pulangnya dia selesai pameran film workshopnya di Unmu pokoknya gitu ya. Pulangnya saya dipanggil, I want to talk 4 mata gitu. Aku gitu, 4 mata gitu. Dia ngomong cuman begini, ini bantuan dari pemerintah Jepang 50.000 yen. Waduh luar biasa Pak. Nah, itu. Jadi sebetulnya kita sekarang Jadi berapa juta itu 50? nggak tahu ya kalau sekarang ya. Tapi goblok saya itu Pak, saya terbuka banget. Jadi teman-teman nanya dapat piro? Padahal yang gupuh saya sendiri termasuk nyari duit itu. Masya Allah ya wes. Ya tapi nggak apa-apa. Jadi yang penting. Jadi maksud saya begini. Mungkin kalau JFC sudah ada ya, kita bisa merintis. Ide saya waktu itu kan gini Pak, membuat kota kembar. Jadi persahabatan antara Jember dengan kota Kobe misalnya di Jepang. Tapi untuk ke situ kan saya bukan kapasitas saya. Jadi saya akan mulai dari situ, nanti mungkin berlanjut kalau saya diangkat jadi wali kota. Wali kota Kobe Jepang. Tapi kan memungkinkan Pak. Kalau itu mereka tertarik, kemudian mereka akan menghubungi pihak sini gitu. Jadi kalau Jember momen yang sudah internasional JFC itu dikembangkan dengan lebih luas, ya. Saya pikir kok tidak akan tidak kalah dengan Banyuwangi. Kalau harapan seorang guru gimana ini kalau guru ini? Loh, sebentar. Baca dulu puisinya. Ya, baca dulu puisinya. Sebelum maghrib. Iya. Baca dulu puisinya. Iya. Sebenarnya menarik, cuma harus baca puisi dulu. Kayaknya semua omongan tadi itu kayaknya mirip puisi ini. Puisi yang akan saya baca ini. Penyair itu punya kewaskitaan. Dimirip-miripkan. Ya, tinggal nanti tafsirannya gimana. Karena ini bukan puisi saya, cuma di bacaan saya kayaknya. Sebentar. Difoto dulu, nanti dia protes lagi. Iya. Kameranya. Iya. Iya, nggak apa-apa kan sudah ada saya difoto. Iya, oke. Bukan acara. Saya baca dulu ya Mas Ali, karyanya ini kemarin masuk 25 besar Hari Puisi Indonesia. Iya. Pokoknya Jember sudah mempunyai. Tapi bukunya nggak tebel ya? Enggak. Kalau tebel nggak dapat. Memang harus tipis. Kardus Ali Ibnu Anwar. Seperti kardus, negeri ini dibangun dengan mawar dan ingus, dengan potongan-potongan imaji yang tirus, dengan ceramah-ceramah berbahan gabus, dengan lelehan segelas karamel dan roti kukus, seberingas serigala berlarian dalam kepala kabus.
dengan materi-materi di kelas-kelas bulus, dengan nilai-nilai yang ditulis di atas kakus, dengan wanita-wanita genit dan mulus, dengan undang-undang yang lain kamus, dengan rembulan berbentuk kubus. Berdirilah di negeri ini gedung-gedung kardus, jalanan macet disesaki mobil-mobil kardus, pemuka agama berkepala kardus, melahirkan generasi dengan nurani kardus, menjalari teknologi-teknologi kardus, sarjana-sarjana terperangkap dalam kardus, membeli pekerjaan dengan masa depan kardus, merayu gadis-gadis kardus, dari sisa sesap seniman kardus. Dus, 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 ribuan modus menjalari negeri yang hangus, udara beredar tanpa siklus. Negeri manusia dewasa tanpa wangi mawar dan santan kelapa di kepalanya. Dialek-dialek yang sempit menghunus anus peradaban, tercekik ranting-ranting yang tumbuh dari relief seekor anjing. Di matanya mengalirkan bulir-bulir pisau yang bunuh diri. Rahasia demi rahasia menjadi kosmik jelita, menjadi lubang yang menggali kuburnya sendiri. Oh, negeri yang lahir dari ujung keranda seharusnya dengan ombak melambai-lambai rambutmu genit tergerai, semestinya dengan padi berladang-ladang dadamu busung menantang. Ini sepertinya cocok dengan diskusi sore hari ini. Coba diuraikan tuh cocoknya di mana? Cocoknya kalau tadi sebenarnya kita satu, kalau di bidang kebudayaan katanya penting lah sebuah gedung atau apa. Tapi menjadi tidak penting kalau pelakunya juga tidak konsen. Gitu. Terus kita sebenarnya kalau hanya bergantung istilah kalau di pemerintah misalnya, sebenarnya betul. Kebudayaan itu dari dulu dari sejarahnya nggak pernah tergantung ke pemerintah. Iya betul. Malah kalau menggendong ke pemerintah, jadi bukan jadi rusak, tapi kebudayaannya yang nanti tersedot disedot oleh pemerintah, harus begini, harus begitu, harus banyak. Begini, seperti itu. Karena kalau di Jember kembali ke tadi di lumbung-lumbung pedesaan itu banyak fasilitas. Cuma kadang-kadang itu seniman kardus katanya di puisi ini. Senimannya kadang apa ya, ya nggak semua sih. Cuma ada yang sok-sok ego, gengsinya tinggi. Saya harus minta dilayani. Ketika dilayani ini itu satu contoh tadi disinggung Dewan Kesenian Jember. Dewan Kesenian Jember yang kemarin ini, Kung. Yang tahun kemarin ini 3 bulan dilantik ambyar. Itu gara-garanya apa? Rebutan anggaran. Itu isinya betul seperti itu memang. Berarti kan gini kadang. mungkin pemerintah itu sudah ada niat baik. Ini ada anggaran, tapi belum dikasihkan. Mungkin strategi juga pemerintah. Tapi cuma dikatakan, ini sudah berebut duluan. Akhirnya nggak jadi. Ya mungkin rusaknya kesenian juga bukan dari pemerintah sih, mungkin dari pelaku kesenian, dari kita sendiri. Iya bisa juga kalau kita mau juga refleksi sendiri ya. Iya, tapi faktornya ada seperti itu. Ini kalau membandingkan ya memang jauh membandingkan dengan Banyuwangi. Saya dari tadi salah satu contoh pantai lah di Jember, pantai bagus itu ada, Kung, di Papua. Pantainya bagus. Tapi nggak bisa, bukan nggak di branding sama pemerintah, cuma secara kesenian kebudayaan tidak dihubungkan. Saya kasih contoh di Pantai Bum itu bisa dikatakan tidak indah menurut saya ya, karena saya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apa. Cuma di Pantai Bum di pinggir itu ada panggung bebas, ada tempat penonton. Karena kita dulu Tanukar pernah tampil di sana. Jadi ya penontonnya siapa? Pengunjung. Sudah main mic-nya ada. Penontonnya bagus pokoknya, luas. Kayak stadion sepak bola lah, cuma nggak ada. Itu satu. Memang mungkin di sana cerdas lah, karena memang pemerintahnya punya program. Mungkin menurut saya ini, menurut saya teman-teman itu bukan tidak ada istilahnya anggaran atau tidak ada
apa ya, sumber-sumber yang bukan tidak ada, cuma keinginan saja. Ya keinginan dari pemerintah juga nggak jelas menurut saya. Juga senimannya keinginannya mungkin juga nggak jelas. Soalnya kalau memang jelas di Jember, setahu saya ada komunitas perupa Jember, ada komunitas pantomim Jember, banyak lah. Juga sebenarnya kalau fasilitas-fasilitas yang nggak, yang umum yang kayak di sini nih, saya terus terang baru pertama kali masuk ke sini. Kalau lewat sering kan, dinas pendidikan lewat sering. Cuma kalau masuk sekarang, kok ini tempatnya kayak Pak siapa di Lumajang gitu, penari itu. Apa itu? Lupa saya. Lupa ya. Temannya Pak Ayu itu ya. Saya pernah ke sana. Iya. Kok persis. Terus di Tanoker juga agak mirip-mirip ini. Cuma di sana sekarang Luas lebih banget ya. terpengaruh. Kemoderannya akhirnya kalah karena saya dulu di sana. Cuma mungkin sekarang gini aja. Kemarin saya ke Banyuwangi menemani Ali nih. Di sana RTH-nya itu, ruang terbuka hijaunya itu ada tempat untuk diskusi. Kalau di sini saya lihat ya padahal nggak ada RTH sekarang di Belum Jember. pernah ke rumahnya Pak Sutrisno. Di mana? Insinyur Sutrisno. Yang di Patrang itu Iya, sudah pernah Pak? belum. Wah, luar biasa Pak Ini ini. kapan-kapan. Bagus. Tapi bukan budayawan dia. Tapi wah, tata ruangnya budaya. tata ruangnya bagus Pak. Batu. punya kesadaran Wah, mejanya batu Pak. Jadi ada kelas itu ya. Ada yang satu tempat skripsi itu, ruang kuliah juga, indoor, yang itu outdoor. Itu raknya bambu semua. Keren Pak. Nanti bisa bedakan. Kapan-kapan Ada ya. bukunya Levan di sana. Ah, betul. Betul. Tapi kalau laut itu mestinya ke ini Papuma ya. Bakar ikan. Iya. Baik, coba kita pindah ke yang topik lain ini sekaligus penutup ya, udah mau maghrib ini. Perlu tidak kalender wisata itu untuk sekalian, atau misalnya apa ya, profil guide misalnya untuk buku-buku guide, atau kita berani yang buat Tour inilah, guide. Apa ya? yang paling berani itu kan tindakan ketika membuat kalender wisata. Iya, Soalnya kan terikat tanggal dan itu harus dilaksanakan. Iya. Soalnya kan dibaca banyak orang. Saya kira apa ya, kalau misalnya serius saya kira berani membuat kalender wisata itu. Saya pikir gini, iya Pak. Contoh misalnya ya, Heeh. wisata panen tembakau, saya kira sudah terjadwal itu. Panen tembakau atau wisata kopi misalnya kan ya. Saya kira mulai yang pasti-pasti aja dulu. Kalau yang bersifat tentatif mungkin bisa lain ya ceritanya, tapi yang pasti-pasti di Jember saya kira cukup banyak. Itu. Bagaimana itu? Iya, Mungkin saya pernah- pikir, tapi untuk ke sana saya pikir perlu inventarisasi dulu. Inventarisasi acara-acara, event-event itu apa ya, dengan waktunya. Kemudian tujuan wisata, museum yang ada di Jember ini diinventaris. Kan ada musim berapa? tembakau ya. Museum tembakau. Museum huruf. Nah, museum huruf, museum literasi ini ada, kemudian museum permainan punyanya Pak Ayu Sutarto walaupun Iya, kecil. iya. Terus museumnya sendiri yang punya Pemkab itu harus dibenahi. Ya kan sekarang hanya menjadi gudang benda purbakala itu Pak. Di mana museumnya? Nah teman? itu kan belum tahu. Ya tanya ke Pak Bupati nanti di mana Pak, biar beliau tahu nggak nanti gitu. Levan Ya. mungkin tahu di mana. Nggak tahu, saya beritahu di belakangnya stadion. Sini ada, dulu di situ Pak ada gedung khusus gitu, tapi campur dengan punyanya Dikbud. Saya dengar sekarang kok dititipkan di Lipo, nggak tahu Pak. Saya belum pernah ke Lipo sama sekali memang, katanya sih. Museumnya dititipkan di Lipo. Barangnya. Barangnya itu nggak tahu gimana, Jangan-jangan saya belum tahu. dijual sama di Lipo. Saya pernah dengar sekarang anu di Lipo Pak, loh iya tahu, tapi ya dulu di sini Pak, di belakangnya Pemkab. Barang-barang purbakala yang di Duplang. Iya ada batu kenong macam-macam itu Pak, Sebenarnya Cuman- banyak di Duplang itu kalau di sana. sebatas arkeologis, tapi ya Tapi ngomong-ngomong museum ya, Gong. Heeh. Kita emang tertinggal jauh sama Bondowoso. Mm-mm. Bondowoso tuh punya museum megalitikum. Hampir seluas ini ruangan. Itu keren itu, bagus. Dari Surabaya ke timur belum ada kabupaten yang memiliki museum megalitikum. Bapak berpikir mengapa itu bisa ada ya? Iya itu gimana? Siapa yang main anunya itu loh Pak? Padahal Jember dengan Bondowoso itu sama karakternya. Iya. Batu-batunya cukup banyak. Nah, gitu. itu. Lah, kan stasiunnya jadi museum juga toh? Iya. Nah itu dia.
Ini Jember gimana ini Mas? Saya pernah berpikir begini, Pak. Saya pernah berpikir di sini begini. Di sini kan banyak institusi yang punya masa lalu besar, Pak. Telepon, ya, kantor pos, bank, terus apa lagi lah. Kalau pemerintah memfasilitasi, biarlah institusi ini membuat sudut-sudut anunya sendiri di situ ya. Enteng sudah. Jadi kan anak-anak kita kan perlu studi tour, Pak. Nggak usah ke Surabaya, ke situ aja setiap minggu yang dari desa-desa itu ya bisa naik lane itu kan, itu sudah konsep merdeka belajar ya. Gitu kan, Pak. Jadi kan percuma kita ngomong merdeka belajar tapi infrastruktur nggak disediakan kan gitu ya. Nggak hadir gitu. Nggak hadir. Ya, Ya. sebenarnya itu sih Gom, ya aku pikir ketika kita ngomongin bagaimana sih agenda wisata itu bisa kembali bisa diwujudkan oleh pelaku-pelaku kesenian di Jember. Nggak bisa kalau misalnya ujuk-ujuk ketika mau ada event misalnya GFC ataupun event lainnya gitu baru kemudian kita, woi siapa nih, nggak bisa. Ya, iya. Artinya memang itu harus dari sekarang kalau perlu gitu. Kalau misalnya kita mau bikin event apa kesenian, mau bikin agenda kesenian gitu, itu harus sudah muncul gitu dari pinggiran gitu, kayak misalnya beberapa waktu ada event apa festival kopi gitu loh. Festival Nah, Ngegrang juga ada. itu bukan hanya sekedar menjadi festival yang kemudian tidak ada jejaknya gitu loh, tapi harus diinventarisir betul katanya Iya, Kung iya. tadi gitu loh. Kalau misalnya itu hanya sekedar menjadi apa ya event-event yang sifatnya itu hura-hura senang-senang kemudian mau apa sekedar eksistensi aja gitu kan, ya itu juga akhirnya hilang juga itu gitu loh, sayang juga gitu. Iya. Tapi ketika kita inventarisir dengan baik, di sini ada event kemarin aku juga ke tempatnya Levan gitu ya. Ternyata ada yang masih tetap menarik sampai sekarang, di sana ada Kasti sama Gobak Sodor gitu. Iya, iya. Dan itu sampai sekarang gitu masih Masih ada. ada, Dan jadi, ya. lapangannya itu ada gitu. Masih ramai. Rame gitu. Dan punya seragam mereka. Punya seragam. Nah, Dan itu kan menyenangkan warga Betul. masyarakat ya. kenapa tidak Nampaknya itu sekitar 500 tiap hari, padahal bukan lomba ya. Nah, kenapa tidak itu gitu loh. Pokoknya nggak ada yang taruhan. masih yang masih mereka Nggak itu ada. mau ya, mau melestarikan. Kenapa itu tidak kemudian kita Diopeni. jadikan Mm-mm. jadikan ikon juga Iya, gitu loh. iya. Itu menarik menurutku. Di Iya. tempat lain itu sudah tidak ada, tapi di sana masih Iya, ada oke, gitu. iya. Ya mungkin kita bisa bisa sweeping dari timur ke barat gitu. Apa kira-kira Iya. potensi yang kita miliki gitu, Mas? Oke. Kalau Ya. tiba-tiba kita bikin agenda pariwisata Nanti tugas kemudian nggak ada. Akung itu nelpon Cihendi ya. Apa itu? Nah, disuruh jalan seperti hayam nguruk itu dari Tanggul ke mana? Iya, iya. Memetakan Iya. potensi-potensi. Iya, Dan betul, itu aku betul. kira penting, Mas, gitu, Mas. Kan Akung bisa punya akses ke Nah, Cihendi. iya. Enggak, belum. Memang sudah dikontak. Baik, saya kira Oke. sore yang indah sekali ya. Cuman apa tadi? Ini ngobrol apa ini kok nggak jelas. Oke, oke. Barangkali Pemrakarsa nanti bisa lewat perguruan tinggi membuat konvensi. Nah, mungkin konvensi itu ya apa ya, Pak ya? Pertemuan kayak setengah ilmiah ya, melibatkan beberapa konsorsium apa namanya, membuat semacam mapping dan macam-macam, tapi representasinya harus yang praktis lah, jangan nggak muluk-muluk. Nanti dirumuskan dalam action yang bagaimana, sehingga secara bertahap gagasan liar seperti ini terkanalkan ke satu poin yang bagus gitu ya. Terima kasih teman-teman, Terima kasih. jadikanlah tempat ini lumbung budaya, lumbung tempat berbicara, Mengolah ide. lumbung mengolah ide ya, sebelum kita mempunyai Entah gedung idenya. kesenian. Idenya menguap bersama udara nggak Eh, apa-apa. saya yakin Ini udah ada sebenarnya itu ada gedung kesenian gitu. ya sudah ya, Tinggal jadi dibuat tribun di bawah aja. Betul. Di bawah jadi ini Nah, kan ya. itu mengapa saya buat trap begitu, itu kan memang untuk tempat duduk nantinya, Tribun, jadi ya. tengahnya itu untuk arena Iya. gitu, maksudnya Menarik itu. begitu. Dan kenapa harus Loh, ini Gong, sudah cuma ditutup. gitu, Gong. Sekarang off air dulu ya. Karena memorinya nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.